Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfonso Safrayan, mahasiswa FKIP Unika 1 Paulus Ruteng dari program studi matematika dengan NPM 251040474. Di sini saya akan menjelaskan terkait masa pemerintahan Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru itu sendiri adalah masa pemerintahan Indonesia yang terjadi setelah berakhirnya masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1966. Masa Orde Baru itu sendiri dipimpin oleh Presiden Soeharto yang dimulai sejak tahun 1966 hingga 1998. Adapun tujuan awal dari masa Orde Baru itu sendiri yaitu untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang murni dan konsekuen. Adapun latar belakang lahirnya masa Orde Baru itu sendiri, yang pertama karena peristiwa munculnya G30 SPKI yang dimana upaya kudeta yang dituduh dilakukan oleh PKI menyebabkan krisis keamanan dan krisis politik, sehingga pada akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966 untuk memberikan mandat kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan PKI, sehingga pada akhirnya PKI dibubarkan oleh Presiden Soeharto itu sendiri, dan kemudian secara bertahap dia mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno, sehingga pada akhirnya beliau dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Bertolak dari itu semua, kita dapat dengan mudah mengetahui masa Orde Baru dengan mengetahui beberapa ciri-ciri. Yang pertama, kekuasaan terpusat pada Presiden. Pada waktu pemerintahan masa Soeharto, beliau menegaskan meskipun ada sistem demokrasi, akan tetapi pada waktu itu dia menjabat sebagai presiden selama 32 tahun. Dari sini kita dapat mengetahui atau menarik kesimpulan bahwa pada masa Orde Baru itu sendiri demokrasi, meskipun adanya demokrasi tapi tidak bersifat demokratis. Ciri yang kedua adalah partai politik disederhanakan menjadi 3. Yang pertama Partai Golkar, yang kedua P3, yang ketiga PDI. Akan tetapi meskipun terdapat 3 partai pada masa itu, akan tetapi ketika dalam kehidupan berpolitik atau pada masa pemilu, Partai Golkar selalu berada pada posisi pertama atau memiliki kemenangan beruntun secara bertahap. Dan itu ada 2 kebijakan yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu kebijakan politik dan kebijakan ekonomi. Yang pertama kebijakan politik. Kebijakan politik ini pada dasarnya dia lebih mengutamakan Pancasila sebagai asas dari setiap organisasi politik. Dan yang kedua, melaksanakan pemilu secara terus-menerus atau 5 tahun sekali. Meskipun demikian, seperti yang dikatakan di awal bahwa Partai Golkar selalu mendapat kemenangan secara beruntun. Yang ketiga, adanya batasan terkait dengan melakukan kritik terhadap pemerintahan. Yang kedua, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi di sini lebih kepada fokusnya itu lebih kepada stabilitas ekonomi dan pembangunan. Yang berikut, mengundang berbagai investasi asing dan bantuan luar negeri. Selain itu, melaksanakan program pembangunan 5 tahun atau replika, sehingga pada akhirnya itu pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, sekitar 7% per tahun pada puncaknya. Eksistensi kebijakan dalam kedua bidang ini sehingga memicu keberhasilan pada masa Orde Baru. Yang pertama, stabilitas politik dan keamanan itu terjaga. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu sangat pesat. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum sangat meningkat. Yang keempat, program pendidikan dan kesehatan mulai berkembang. Dan yang terakhir itu Indonesia dikenal sebagai macan Asia karena perkembangan ekonominya. Akan tetapi masih adanya kelemahan yang terdapat pada masa Orde Baru. Yang pertama, kita kenal dengan istilah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, kebebasan berpendapat itu sangat dibatasi. Yang ketiga, kekuasaan Soeharto terlalu lama atau biasa dikenal dengan kekuasaan otoriter. Yang berikut, ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang kelima, tindakan represif terhadap kelompok yang berbeda pendapat. Yang keenam, ketergantungan terhadap utang luar negeri. Bertolak dari tujuan masa Orde Baru itu sendiri ataupun keberhasilan serta kelemahannya,
pada masa itu, hingga akhirnya pada tahun 1958 masa Orde Baru itu sendiri runtuh. Keruntuhan dari masa Orde Baru ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, krisis moneter Asia yang terjadi pada tahun 1997. Ekonomi di Indonesia pada saat itu sangat merosot tajam, sehingga menyebabkan harga-harga barang itu menjadi naik, meningkatnya pengangguran, dan menyebabkan rakyat sangat menderita. Selain itu, tuntutan reformasi dan mahasiswa dan masyarakat itu semakin kuat, sehingga menyebabkan demonstrasi secara besar-besaran terjadi di berbagai daerah. Hingga pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Sehingga berakhirnya masa Orde Baru ini, sehingga lahirlah masa yang lain yang kita kenal sebagai masa reformasi. Sehingga sebagai kesimpulan akhirnya adalah di mana masa Orde Baru itu sendiri yang pada awalnya membawa perubahan yang sangat pesat bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Namun seiring perkembangan waktu dan karena dipengaruhi pemerintahan yang otoriter, sehingga bangsa Indonesia itu sendiri mengalami kejatuhan atau runtuh dalam berbagai aspek, terutama dalam ekonomi maupun politik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.